Nah, sekarang kita akan balik ke codingan lagi. Sebelumnya kita sudah bikin ini ya, type request di video terakhir, ke berapa saya lupa, ketiga mungkin, atau keempat. Kita bikin type request dan juga type response. Yang terakhir kita juga sudah bikin fungsi register, tapi itu masih sederhana banget, hanya sekedar untuk mengambil parameter dari request body, kemudian console.log, dan kita tampilin hasilnya gitu. Sekarang kita akan coba untuk menyimpan data user, create user, melalui fungsi register ini, dan akan kita simpan ke dalam database MongoDB. Pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus bikin skemanya dulu. Jadi skema itu adalah model ya, sama, atau entity. Sekarang kita bikin foldernya dulu di sini, namanya schemas. Kemudian di dalam skema ini kita bikin satu file namanya user.ts. Nah, di sini kita bisa import skemanya dulu dari Mongoose. Kemudian kita juga import model dan juga import dokumen. Oke. Setelah itu kita bikin interface untuk, jadi kita ekspor juga interface ini. Nanti biar bisa dipakai di aplikasi kita. Kita bikin interface user. Ini adalah e-user. E artinya adalah interface. Jadi kita bikin e-user. Kita bikin sederhana aja di sini. Pertama username aja dulu. Kemudian kita bikin email dan juga password. Ini. Kemudian yang kedua kita ekspor juga. Kita bikin interface untuk user dokumen. User dokumen extends iUser, ambil dari sini, kemudian digabung dengan dokumen. Nah, bedanya adalah jika user ini, e-user ini adalah interface biasa, tapi kalau e-user dokumen ini adalah hasil kembalian atau result dari MongoDB, gitu. Jadi kalau kita mau pakai variable user gitu, kita bisa pakai ini. Tapi kalau kita pengen typing untuk hasil dari dokumen dari Mongoose, kita bisa pakai ini, gitu. Jadi semoga bisa dimengerti ya dari sini. Setelah itu kita sudah bikin interface biasa, kita bikin interface dari dokumennya. Sekarang kita bikin skemanya. Kita namakan user schema. Di sini kita pakai new schema. Kemudian generiknya adalah kita bisa pakai user dokumen. Begini, jadi artinya adalah skema ini, dokumennya itu ini loh, gitu. Isinya adalah ini, interface user. Kemudian di sini kita bikin begini atau begini ya. Ini saya hapus dulu. Nah, begini. Kita bikin di sini username itu adalah type-nya adalah string. Kemudian required adalah true. Jadi MongoDB itu kan sebenarnya di dokumen atau di collection-nya itu kan nggak ada aturan kan, nggak kayak di MySQL atau database SQL yang lain, Postgre misalkan, itu kan ada field, misalkan user, password, email gitu ya. Kalau kita nambahin insertnya gitu, kita tambahin name misalkan, itu nggak bakal bisa masuk. Tapi kalau di MongoDB karena dia nggak ada data type, nggak ada aturannya di database-nya atau di tabelnya itu, maka kita bisa input apapun sebenarnya. Tapi kalau kita input apapun di MongoDB, akhirnya kan nggak teratur ya, bisa nggak teratur lah, bisa macam-macam isinya. Maka di sini fungsi dari skema Mongoose adalah kita bisa membuat dokumennya itu lebih teratur. Jadi kita atur harus ada field username, email, password gitu misalkan. Nggak boleh ada yang lain. Dan juga aturannya adalah ketika si user menginputkan data tanpa ada username misalkan, karena di sini ada required, maka sama Mongoose-nya ditolak.
bakal dijadiin error gitu. Tapi kalau kita tanpa Mongoose langsung nembak ke MongoDB, harusnya bisa karena nggak ada aturan kan. Tapi karena kita lewat melalui Mongoose, maka harus ada aturan. Jika username-nya nggak ada, maka gagal gitu. Jadi adanya Mongoose ini lebih memudahkan agar aplikasi atau database Mongo kita lebih teratur. Ini juga required ya, true untuk emailnya. Kemudian password juga sama. Kita copy aja. Nah, setelah itu di sini kita tambahin timestamps itu true. Nah, di sini timestamps ini gunanya adalah ketika kita menginput data ke MongoDB, kita nggak perlu nambahin kayak gini, created at secara manual. Karena kalau kita hanya butuh payload username, email, dan password, kemudian nanti secara otomatis dia bakal ngebikin created at si Mongoose-nya ini. Jadi kita perlu tambahin timestamp. User skema sudah selesai. Sekarang kita akan export skemanya. Export cons user sama dengan ini model user. Di sini kita pakai namanya adalah user dan juga skemanya adalah user schema. Nah, dari sini skemanya sudah selesai. Sekarang kita akan coba untuk bikin bagaimana cara kita menyimpan ke dalam database. Kita bisa bikin satu folder lagi yang namanya services. Kenapa kita logic ditaruh di service nggak di controller? Karena sebenarnya di controller ini hanya untuk menerima request dan juga response gitu ya. Tapi untuk logic, untuk menyimpan data ke database, kita perlu menggunakan layer yang lain. Kita bisa pakai service. Sebenarnya lebih tepat lagi kalau kita bikin repository ya. Jadi ada repository pattern. Yang pertama ini sekedar informasi dan sharing aja. Pertama, data bisa masuk ke request, bisa masuk ke controller, kemudian controller bisa dilempar ke service untuk melakukan sebuah logic. Dari service dia bakal memanggil repository untuk menyimpan data. Tapi itu terlalu jauh. Kita bikin yang simple aja. Kita taruh fungsi untuk menyimpan data ke dalam service-nya aja, gitu. Jadi lebih memangkas satu layer aja, biar lebih simple. Jadi di sini kita bikin user service .ts gitu ya. Kemudian kita bikin di sini import usernya tadi, interface dari user. Kemudian kita juga butuh import untuk dokumennya. Kemudian kita juga import modelnya from schema. User. Oke, sudah. Kemudian kita export cons create user. Jadi kalau di service atau di repository itu lebih ke create user, get user gitu ya. Bukan register. Jadi kata register itu lebih cocok untuk kita taruh di controller, bukan di service. Kemudian di sini kita bikin asing. Parameternya atau payloadnya itu bisa kita ambil dari username tadi. Typingnya harusnya untuk payload itu harus ini ya. Untuk membuat user atau create user harus melempar 3 payload ini. Maka di sini di user service kita tambahin aturan bahwa parameter atau payload dari create user ini adalah user. Maka di sini nanti bakal ketahuan apa aja, email dan juga password. Begini. Banyak banget. Kemudian kita pakai promise, kembaliannya adalah user dokumen. Nah, di sini udah aman ya.
ini ada error merah karena di sini harusnya nge-return dokumen dari Mongoose. Oke, berarti di sini kita coba destructure dulu. Langsung kita pakai aja dulu di sini. Const user ini adalah dokumen user, new user. Kita langsung inputkan username, email, dan juga password. Oke, setelah itu kita tunggu proses penyimpanan data ke database. Kalau sudah sukses, kita kembalikan datanya. Nah, sudah selesai. Jadi fungsi create user ini, create user service, kita butuh 3 parameter, username, email, dan password sesuai dengan interface ini. Kemudian kembaliannya, returnnya harus berdasarkan ini ya, return promise karena kita melakukan async await di sini. Hasilnya adalah dokumen dari MongoDB. Kemudian di sini kita bikin usernya, kemudian tunggu untuk menyimpan data. Kalau sudah sukses, kembalikan hasilnya gitu. Nah, di sini user service sudah selesai. Sekarang kita akan bikin di out controller. Di sini kita akan input user service-nya. Jadi pertama kita butuh import bcrypt. Ini untuk mengenerate hash password ya. Karena nanti kan kita menyimpan password kan. Gak mungkin misalkan password kita adalah tes123 misalkan. Terus di database kita juga simpan tes123. Nah, itu bahaya banget. Misalkan database kita jebol, si hacker pasti dapat database-nya karena nggak di-hash kan. Nah, nanti data atau password kita bakal kita hash jadi angka-angka yang acak gitu atau tulisan acak. Jadi si hacker nggak bakal tahu itu passwordnya apa gitu. Jadi lebih aman. Kemudian di sini kita butuh import untuk e-user dari skema ya. Kemudian kita juga butuh modelnya. Model nggak perlu sih, karena model nanti bakal dihandle sama service. Nah, kita butuh e-user. Di sini ada error conflicts. Oh, ini harusnya dihapus. Oke. Kemudian kita ambil username, email, dan password. Ini kita hapus. Kita cek dulu jika username-nya itu nggak ada atau emailnya nggak ada, passwordnya juga nggak ada, maka return status 400 send misalkan missing parameternya kosong gitu ya. Nah, ini ada error empty string check is required. Oke, kita coba cek di aturan aslinya strict boolean expression. Strict boolean expression. Oke, berarti ini bermasalah rulesnya. Kita hapus aja rulesnya. Oke, simpan. Berhasil. Errornya hilang karena aturannya kita hilangkan. Nakal sebenarnya, cuman ya biar cepat aja. Kemudian kita butuh untuk generate salt. Nah, salt ini adalah fungsinya untuk misalkan kita menyimpan password dengan nama tes123 gitu ya. Itu kalau di hash kemudian dikembalikan lagi, itu biasanya bisa dapat data tes123. Kalau kita tambahin kata ditambahin salt ini adalah kata acak ya. Jadi misalkan tes123 nanti bakal ditambah dengan kata acak dari salt ini tadi. Jadi bisa nambah kekuatan dari si password itu tadi ketika di hash. Dan juga kalau misalkan ada dua user yang sama,
Maksudnya ada dua user yang passwordnya sama, tes 1 2 3 misalkan user A tes 1 2 3, user B tes 1 2 3 gitu. Ketika tanpa salt, ketika disimpan itu kadang juga passwordnya jadi sama, acaknya sama. Tapi kalau kita tambahin salt, karena saltnya juga beda, maka jadinya kedua database tadi ketika dilihat di database, misalkan kalau jebol, itu databasenya bakal acak. Jadi dua password tadi bakal beda antar user satu dengan yang lain. Jadi salt ini sangat penting untuk diterapkan. Kalau pengen tahu lebih lanjut tentang salt bisa googling ya, karena kalau dibahas di sini bakal panjang. Kita main asing di sini karena kita bakal bikin salt butuh await. Kita bikin saltnya gen 10 ya. Kemudian kita sudah generate saltnya. Untuk passwordnya kita pakai bcrypt.hash. Yang mau di hash apa? Password ini, password. Saltnya apa? Ini salt. Oke. Kemudian setelah itu langsung kita create user ya. Nah, create user ini karena TypeScript-nya masih belum advance, jadi kalau kita pakai src ini kadang error. Atau enggak, kita coba aja src source. Oke, create user. Di sini kita perlu 3 parameter nih, username, email, dan password. Maka kita isi username-nya adalah username, emailnya adalah email, kemudian untuk passwordnya adalah hash password gini. Jadi yang disimpan nanti adalah password yang acak, bukan password dari inputan front end ya. Oke, setelah itu sudah selesai, kita kirim message berhasil register. Setelah itu kita cek rootnya sudah ada belum ya. Oke. Root untuk out belum ada, kita bikin dulu. Di sini kita copy biar lebih cepat. Di sini out routes itu kita butuh controllernya tadi register ya. Register, get user kita hapus. Di sini kita pakai method post ya. Kemudian ini register fungsinya. Oke. Jadi di sini kita endpointnya pakai metode post. Kemudian metodenya adalah post, endpointnya register. Jangan lupa di sini juga didaftarin di sini di index ya. Import out routes from out routes. Kemudian kita copy ini, kita modifikasi out, di sini pakai out routes. Nah, selesai. Sekarang kita akan coba jalankan yarn-dev. Cannot find module out controller. Oke. Di file out routes. Nah, sepertinya source ini nggak berhasil ya. Kita pakai gini aja. Oke, sepertinya semuanya nah, ini kita ubah jadi gini aja. Nah, ini sudah ya, sudah bisa. Kita coba cek di Postman. Kita buka tab baru, metodenya adalah post, ini localhost. Kok bisa banyak lalat ya? API v1 out register.
ya, sesuai dengan error nggak? Oh, nggak error. Oke. Sesuai dengan ini. Di sini ada AP V1 out, kemudian register. AP V1 out register. Oke ya. Bodinya raw. Ini pakai JSON. Misalkan kita coba asal aja. Tes. Kita coba kirim. Nah, ini ada error ya. Missing parameters. Artinya adalah ini ya. Kita nggak nemu username, email, dan password karena ini wajib. Jadi kita harus tulis di sini username. Misalkan username-nya Nusendra. Terus email. Emailnya adalah admin@nusendra.com. Kemudian passwordnya adalah tes 123. Kita simpan. Berhasil ya. Ini berhasil. Sekarang kalau kita coba lihat di database, browse collections. Di sini ada database Maven user, ini ada collection users. Sorry, tabel user maksudnya. Di sini ada collectionnya. Nah, di sini sudah ada nih yang tadi yang barusan kita register, ada Nusendra, adminnya ini, terus kemudian lihat di sini passwordnya. Ini kan acak nih. Padahal tadi kan saya nginputnya tes 123 ya. Jadinya acak karena kita sudah hash passwordnya menggunakan salt dan juga ya pakai salt aja. Hash password dengan salt. Oke, jadi itu untuk video kali ini. Kita sudah berhasil bikin fungsi untuk register. Di video berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara kita login. Gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita lanjut ke video berikutnya. Bye.